Konsil Kesehatan Indonesia bersama organisasi profesi, ya, atas dugaan perundungan terhadap pasien BPJS oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan di media sosial. Konsil Kesehatan Indonesia bersama organisasi profesi ini menyatakan keprihatinan atas peristiwa yang disinyalir dilakukan oleh oknum tenaga medis, ya, tenaga medis berarti dokter atau dokter gigi dan tenaga kesehatan, ya, tenaga kesehatan artinya perawat, bidan, kemudian gizi, psikologi, farmasi dan seterusnya melalui media sosial. Unggahan yang diduga memuat pernyataan tidak berempati atau nirempati yang berpotensi merendahkan martabat pasien merupakan hal yang patut disesalkan. Sikap empati merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari profesionalisme tenaga medis dan tenaga kesehatan. Oleh karena itu, penghormatan terhadap martabat manusia termasuk pasien dan keluarganya, harus senantiasa dijaga dalam setiap bentuk komunikasi, baik di lingkungan pelayanan maupun di ruang digital. Pada prinsipnya, setiap tenaga medis, dokter dan dokter gigi, dan tenaga kesehatan wajib menjalankan praktek profesinya dengan menjunjung tinggi profesionalisme, etika profesi, serta nilai-nilai kemanusiaan. Penggunaan media sosial juga harus dilakukan secara bijaksana dan bertanggung jawab dengan menghindari pernyataan yang dapat melukai pasien, keluarga pasien, dan masyarakat, maupun menurunkan kepercayaan terhadap profesi NAMED maupun nakes. Saat ini, Konsil Kesehatan Indonesia bersama organisasi profesi yang terkait sedang melakukan penelusuran terhadap peristiwa tersebut sesuai dengan kewenangan masing-masing. Apabila dari hasil penelusuran ditemukan adanya pelanggaran, akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Selain itu, Konsil Kesehatan Indonesia berkoordinasi, ya, dengan institusi pendidikan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan pemerintah daerah tempat yang bersangkutan menjalankan pendidikan maupun dia bekerja, agar masing-masing dapat melakukan pembinaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab. Mengunggah tersebut merupakan dokter peserta didik dari FKKMK UGM dan RSUD Dr. Sarjito. Jadi ini murni peserta didik yang melakukan mengunggah di media sosial secara personal. Yang bersangkutan nanti akan kita proses di dalam pendidikan bermartabat, ya, terkait dengan apa yang telah dilakukannya. Kemudian mulai hari ini yang bersangkutan sudah dinonaktifkan. Dari Bapak Presiden menaikkan rata-rata angka harapan hidup rakyat Indonesia dari 72 ke 76. Jadi setiap ada yang meninggal itu hati saya sedih. Apalagi kalau meninggalnya muda. Saya merasa saya sebagai Menkes tuh gagal, kok teman-teman kita tuh ada yang meninggal muda. Jadi harusnya memang kita usahakan memberikan layanan terbaik lah, agar mereka bisa usianya lanjut sampai ke 76. Kekurangan itu ada, itu yang harus kita perbaiki. Baik di fasilitas kesehatannya, di alat-alat kesehatannya, maupun di SDM kesehatannya. Komentar disampaikan oleh tenaga kesehatan yang dianggap merendahkan pasien BPJS Kesehatan begitu. Jadi apakah menurut Anda ini mereka yang tadi sudah diumumkan ada 10 orang sudah melanggar kode etik? Ya, itu semua ada diatur di Kode Etik Kedokteran Indonesia, dan setiap seorang dokter yang lulus juga ada sumpah. Sumpah dokter akan menghormati pasien dari
pembuahan sampai meninggal, rahasia juga harus dijaga sampai setelah meninggal. Jadi bullying oleh tadi tenaga kesehatan yang seperti itu tidak bisa dibenarkan dan itu melanggar etika maupun sumpah dokternya. Tapi yang menarik adalah yang komentar ini kan dari berbagai daerah gitu kan. Saya tidak tahu itu rumah sakit mana yang melakukan penelantaran terhadap pasien BPJS itu saya tidak tahu apakah Kompas sudah tahu itu rumah sakitnya apa. Itu harus dibuka gitu loh. Kenapa harus dibuka? Jangan-jangan si tenaga kesehatan ini menganggap bahwa sudah biasa pasien BPJS menunggu sampai 8 jam bahkan 1 hari. Apakah seperti itu? Kita tidak tahu. Makanya kita harus di audit ya. Dan saya kira saya menduga oke ya, dokter dan tenaga kesehatan itu melanggar etika dan tidak diperbolehkan. Tapi ada fenomena lain yang harus dikaji. Apakah benar di berbagai daerah seperti itu? Nah, faktanya memang seperti itu. Pertanyaan lagi, apakah ada diskriminasi antara pasien BPJS dan non-BPJS? Nah, itu harus dilakukan audit. Makanya rumah sakit itu di mana? Saya tidak tahu juga. Tapi secara kode etik dan sumpah dokter itu jelas melanggar itu. Kalau menurut saya ini refleksi yang luar biasa ya. Kita berempati turut berduka cita atas peristiwa ini dan juga terhadap keluarga korban. Saya ingin menarik bahwa ini merupakan ada yang salah dengan sistem kita gitu ya. Perundungan jelas itu salah. Tadi Pak Dokter Slamet menyatakan bahwa tidak boleh gitu ya. Dan dokter itu sudah disumpah dan lain sebagainya. Mereka juga harus menjunjung tinggi etika profesi. Lalu kemudian kita cek lagi gitu ya soal pasien BPJS harus diaudit lagi tadi bagaimana Fasyankes ya tenaga kesehatan itu memberikan layanan terbaik, memenuhi hak atas kesehatan sebagai amanah dari konstitusi yang harus diselenggarakan dan dipenuhi oleh negara. Nah, sekarang kita lihat sistemnya sendiri. Jadi minta maaf itu satu hal, tapi nanti pasti akan ditelusuri ya, akan diinvestigasi, ditindak lebih lanjut oleh Konsil Kedokteran dan lain sebagainya. Tapi begini, rasanya kalau disalahkan hanya pada tenaga kesehatannya dan pelaku perundungannya saja, itu tidak fair kalau menurut saya. Negara ini, pemerintah itu wajib menjamin pemenuhan hak atas kesehatan melalui nakes-nakes ini, tenaga medis, tenaga kesehatan. Ini juga harus diperhatikan apakah kita sudah memiliki sistem perlindungan yang memadai, yang kuat terhadap tenaga kesehatan. Kita cek lagi. Apakah tidak ada burnout? Bagaimana durasi jam kerjanya? Tekanan di rumah sakit, di tempat kerja itu juga harus dipikirkan. Jadi rasanya ini menjadi alarm yang keras buat sistem kesehatan ya. Kementerian Kesehatan harus membenahi ini semua. Tidak fair kalau hanya disalahkan kepada tenaga kesehatan dan juga OP ya. Karena mereka sudah bekerja keras, tapi soal perundungan jelas itu salah dan kita sudah tahu Konsil Kedokteran Indonesia akan menindak itu. Tapi pertanyaan besarnya kita harus mempertanyakan sistemnya itu apakah sudah melindungi nakes dan melindungi pasien. Apakah sistem kesehatan kita benar-benar tidak mendiskriminasi pasien. Nah itu harus kita selidiki lagi tuh Mbak. Selamat malam semuanya, nama saya Benny Christian Sihombing. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf atas ketikan saya di media sosial, di Threads. Saya juga ingin menyampaikan turut berduka cita kepada pemilik UTAS yaitu almarhum Yurizal. Saya berdoa semoga segenap keluarga diberikan penghiburan. Saya bertanggung jawab penuh atas segala tulisan yang saya buat dan jikapun nanti ada proses hukum, saya akan mengikutinya tanpa pembelaan ataupun menyewa pengacara, itu tidak akan. Saya juga menerima semua konsekuensi dari rumah sakit, dari ID ataupun MK ataupun pengadilan ataupun instansi lainnya. Saya hanya punya satu akun Threads dan juga satu akun Instagram, tidak ada second account, dan Instagram saya juga tidak akan saya private. Komentar-komentar juga saya tidak ada yang hapus, dan jika memungkinkan saya akan baca semua komentar-komentar tersebut karena memang saya melakukan kesalahan dan saya layak untuk hal tersebut.
tidak ada klarifikasi. Saya memohon maaf karena telah membuat keributan ini, dan saya juga memohon maaf sebesar-besarnya untuk teman-teman sejawat saya, semua dokter-dokter yang memberikan edukasi di media sosial karena sudah merusak usaha-usaha tersebut. Saya berharap semoga kedepannya saya akan lebih bijak lagi dalam bermedia sosial. Mungkin itu saja. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widyadini Pangestika. Pertama, saya turut berduka cita atas meninggalnya almarhum Yuhrizal. Semoga amal ibadahnya dapat diterima di sisi Allah. Amin. Yang kedua, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga dari almarhum Yuhrizal atas utas saya yang menambah beban emosional dan luka pada keluarga. Saya menyadari kesalahan saya dan ketidakprofesionalan saya sebagai tenaga kesehatan. Saya juga meminta maaf kepada instansi saya karena utas saya tersebut mencoreng nama baik instansi saya. Di sini saya bersungguh-sungguh untuk meminta maaf. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari.